Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Mimar Garden. Saat ini kami sajikan Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan manusia paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selamat menikmati. Penawaran pelaksanaan ibadah bersama-sama. Ketika kaum musyrikin Quraisy gagal dalam perundingan, hasutan, pujukan, ancaman, intimidasi, sampai kegagalan yang dialami Abu Jahal yang hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka teringat pada sebuah cara yang menurut mereka cukup bijaksana, sehingga bisa menyelamatkan mereka dari keadaan yang sedang dialaminya. Lalu mereka pun masih bersikukuh bahwa apa yang dibawa Muhammad adalah batil. Padahal Allah menetapkan dalam firman-Nya, benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 14. Mereka memandang Nabi Muhammad SAW akan mau jika diajak kerjasama dalam urusan agama. Mereka mengajak Rasulullah SAW mengambil jalan tengah. Mereka bersedia meninggalkan sebagian ajaran mereka dan bersedia menjalankan sebagian ajaran Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun harus meninggalkan sebagian ajarannya serta menjalankan sebagian ajaran mereka. Mereka mengira dengan cara ini akan memperoleh kebenaran. Ibnu Ishaq meriwayatkan, dia berkata, pada satu ketika datang orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Di antara mereka adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka semua termasuk sesepuh dari kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita bekerja sama dalam ibadah kita? Kami akan menyembah apa yang engkau sembah, tetapi engkau harus menyembah apa yang kami sembah. Jika yang engkau sembah lebih baik, kami akan menyembah Tuhanmu. Tetapi jika yang kami sembah ternyata lebih baik, maka engkau harus menyembah Tuhan kami. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Abdu bin Humaid dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, orang-orang Quraisy itu berkata, jika engkau Muhammad mau menerima Tuhan kami, maka kami akan menyembah Tuhanmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun tersebut. Riwayat dari Ibnu Zarir mengatakan, orang-orang Quraisy itu berkata, 1 tahun engkau menyembah Tuhan kami, dan 1 tahun berikutnya kami menyembah Tuhanmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hei orang-orang yang tidak berpengetahuan? Quran Surat Az-Zumar ayat 64. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memotong perundingan yang lucu ini dengan ayat-ayat yang begitu tegas, orang-orang Quraisy tidak kehilangan akal dan putus asa begitu saja. Bahkan mereka menambahkan berbagai ajuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disitir dalam Al-Quran. Mereka berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia.
Quran Surat Yunus ayat 15. Allah menyangkal perkataan mereka dengan ayat berikut. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar atau kiamat. Quran Surat Yunus ayat 15. Lalu Allah memperingatkan dengan ayat berikut ini. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Kafir Quraisy mengalami jalan buntu. Orang-orang Quraisy mengalami jalan buntu setelah mereka gagal menjalankan perundingan yang mereka rencanakan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, sampai datang salah seorang setan kafir Quraisy, yaitu An-Nadar bin Al-Harith. Dia menasehati seraya berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, telah turun pada kalian satu urusan yang besar. Sungguh, Muhammad orang yang paling hebat ucapannya, paling jujur di antara kalian, dan sangat terpercaya. Bahkan, usia belianya seolah-olah sudah dewasa. Dia membawa seperti apa yang kalian saksikan sekarang. Kalian mengatakannya sebagai seorang penyihir. Tidak, demi Allah, dia bukan penyihir, karena kita telah tahu bagaimana sifat penyihir. Kalian menyebutnya dukun. Tidak, dia bukan seorang dukun. Kita sudah tahu bagaimana tabiat seorang dukun. Kalian mengatakannya penyair. Tidak, demi Allah, dia bukan penyair, karena kita tahu dan sering mendengar syair, baik yang hajaz maupun yang rajas. Bahkan kalian menyebutnya orang gila. Tidak, demi Allah, dia bukan orang gila, karena dia tidak melantur dan tidak berbicara sembarangan. Wahai orang-orang Quraisy, berfikirlah tentang hal ini. Demi Allah, telah datang kepada kalian urusan yang sangat besar." Ketika mereka menyaksikan keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya, kesungguhan dalam menghadapi penentangan dan kuatnya tekad dalam setiap langkahnya, ditambah dengan kejujuran, kesucian, serta kemuliaan akhlaknya, kebimbangan orang-orang Quraisy semakin menguat, seolah terbawa oleh benarnya risalah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi, dengan harapan mereka dapat memperoleh kepastian tentang urusan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika An-Nadar bin Haris memberikan nasihat di atas, dia memerintahkan agar pergi kepada orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka mendatanginya. Pemuka Yahudi mengatakan, "Tanyakan kepadanya tentang 3 hal. Jika dia bisa menjawab, maka dia benar-benar Rasul yang diutus. Jika tidak, maka dia adalah seorang pendusta. Tanyakan padanya tentang satu kelompok orang yang pergi di awal tahun. Apa urusan mereka? Tanyakan padanya tentang seorang yang mengelilingi bumi dari timur hingga ke barat. Lalu tanyakan padanya tentang ruh." Setibanya mereka di Mekah, mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 hal tadi. Setelah beberapa hari, maka turun surat Al-Kahfi yang memuat kisah tentang kelompok orang yang pergi tadi. Mereka adalah Ashabul Kahfi. Ada juga tentang kisah laki-laki yang mengelilingi bumi. Dia adalah
Zulkarnain. Kemudian turun surah Al-Isra yang menjawab tentang masalah ruh. Jelaslah bagi orang-orang Quraisy bahwa Muhammad benar-benar Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang kafir tersebut tetap mengingkarinya. Inilah sekelumit permasalahan yang dihadapi orang-orang musyrik berkenaan dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut menjadi tekanan bagi mereka, sehingga mereka terombang-ambing dari satu kondisi pada kondisi yang lain, terseok-seok dari satu putaran ke putaran yang lain. Asalnya keras jadi lembut, berubah lagi dari lembut menjadi keras. Asalnya memusuhi, kemudian mencoba berkompromi. Setelah gagal, mereka memusuhi kembali. Mereka mengancam, tetapi juga merayu, memerangi, tetapi juga mendekati. Seolah-olah maju dan mundur tidak menentu, serta tidak memiliki pijakan yang pasti. Satu tujuan mereka, yaitu menggagalkan dakwah Islamiyah. Setelah mereka mengeluarkan seluruh daya dan upaya, yang dihasilkan tetap tumpukan kegagalan dan kembali dalam keadaan yang merugi. Tidak tersisa di hadapan mereka kecuali pedang yang hanya menghasilkan peperangan. Pada posisi ini, orang-orang musyrik bagai berhadapan dengan buah simalakama. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Posisi Abu Thalib dan keluarganya. Abu Thalib melihat permainan Quraisy agar menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka untuk dibunuhnya, dan melihat kesungguhan mereka untuk membunuh dan menumpahkan darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dilakukan oleh Uqbah bin Abu Mu'id dan Abu Jahal. Dia mengumpulkan seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib, diminta untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka melaksanakannya, baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih kafir, demi membantu dan menolong serta memberi perlindungan atas dasar kedekatan dan hubungan kekeluargaan mereka. Maka mereka semua menggelar perjanjian di hadapan Ka'bah, kecuali Abu Lahab yang berada bersama kafir Quraisy. Sahabatku semua, terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.